Halo kewicaran yang laumu kasihi, bertemu lagi dalam podcast Change Together. Apa kabar semuanya? Doa kami, kewicaran terkasih, dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam perlindungan kasih laumu dan Buddha Maitreya. Perubahan seringkali menjadi sebuah harapan bagi setiap orang tanpa memandang perbedaan. Orang-orang selalu mengharapkan sebuah perubahan yang baik, misalnya di hari ulang tahun kita, ataupun di pergantian hari tahun yang baru, kita selalu berharap nasib kita dapat berubah lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia, lebih sehat, dan segala perubahan positif lainnya. Wang Chenen berkata, perubahan menuju ke arah lebih baik adalah panggilan jiwa setiap orang, karena rohani kita yang bersifat sejati. Begitu pula dengan bahagia. Setiap orang selalu ingin bahagia karena pada dasarnya rohani kita bersifat bahagia. Namun kenapa ya kita sulit untuk berubah ke arah lebih baik? Dan kenapa kita sulit untuk hidup bahagia? Pertanyaan ini haruslah kita renungkan. Karena dalam proses membina ketuhanan adalah sebuah proses untuk mengurangi sifat-sifat buruk, mengurangi tabiat buruk, sampah-sampah nurani, dan berusaha berubah lebih baik dari waktu ke waktu, demi mencapai hidup yang bahagia pada akhirnya. Kewicaran, tentunya ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, ataupun bisa diraih dalam waktu yang singkat. Namun semuanya butuh perjuangan kita seumur hidup. Dan ini tentunya kita mulai dengan langkah pertama. Nabi Lao Tzu berkata, perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Ya, kita harus mengambil tindakan nyata, bukan hanya sekedar tahu saja. Seperti kata Nabi Konghucu, mengetahui tetapi tidak melakukannya sama artinya dengan tidak mengetahui. Kewicaran, di dalam wihara ada sebuah kata yang sangat indah dalam memanggil diri sendiri atau saya, yaitu Hou Xue. Hou Xue bisa berarti murid, atau juga orang yang masih belajar. Sangat rendah hati, bukan? Ada 3 prinsip dalam belajar yang dapat dianalogikan seperti menuang air dari sebuah teko ke dalam gelas. Yang pertama, di dalam belajar, kita harus bersifat terbuka atau open-minded. Artinya, kita mau menerima informasi ataupun masukan dari orang lain. Barulah kita benar-benar bisa belajar. Sebaliknya, apabila kita tertutup, kolot, menganggap diri paling benar, maka secara tidak langsung kita telah menutup gelas diri kita. Selain itu, orang dapat bersifat lebih terbuka atau open-minded karena mempunyai rasa ingin tahu atau rasa mau belajar yang tinggi. Orang-orang jenius seperti Leonardo da Vinci dan Albert Einstein pernah berkata, mereka bukanlah orang yang mempunyai bakat khusus, melainkan mempunyai rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang hebat. Oleh karena itu kewicaran, marilah kita belajar untuk haus akan kebenaran, melalui membaca buku-buku Dharma dan mendengarkan bimbingan Dharma yang dapat membantu diri kita untuk mempunyai pemahaman akan kesejatian hidup ini, dan mempunyai iman yang benar pada Laumu, Buddha Maitreya, dan kedua guru agung. Syarat kedua dalam belajar yaitu kosong. Hanyalah dengan gelas yang kosong, barulah gelas dapat terisi penuh oleh air. Kosongkan gelasmu adalah kalimat populernya. Pikiran yang penuh dengan persepsi, penilaian, diskriminasi, terkadang menjadi penghalang dalam proses belajar. Toh di dalam prosesnya, pengetahuan dan dharma dapat selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, sesuai dengan kondisi dan umat manusia. Misalnya saja, di perkuliahan, cabang ilmu atau jurusan semakin banyak. Dari satu bidang dapat berkembang ke bidang-bidang lainnya yang lebih spesifik. Oleh karena itu, kita harus selalu bersifat up to date. Jangan pernah mau berhenti belajar. Jika tidak, kita akan ketinggalan dalam proses evolusi hidup ini.
Syarat ketiga dan tak kalah penting adalah gelas tersebut haruslah lebih rendah daripada teko yang mengisinya. Bagaimanapun, gelas telah terbuka dan kosong, tetapi jika posisi gelas lebih tinggi dari teko, maka gelas tidak akan pernah bisa terisi. Di sini dibutuhkan kerendahan hati. Orang yang rendah hati akan disukai dan disenangi oleh orang lain, menjadi pribadi indah dalam kenangan orang lain. Meskipun kita sudah senior dan membina cukup lama, kita tetap harus bersikap rendah hati dalam menerima berbagai masukan dari berbagai pihak. Tentu saja, dengan positive thinking, kita berpikir masukan itu bertujuan agar kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Jangan pula kita merasa sudah tahu semuanya dan merasa paling sempurna. Nabi Lao Tzu pernah berkata, mengetahui bahwa kita tidak tahu apa-apa adalah awal dari kebijaksanaan. Orang yang merasa diri kurang dan tidak sempurna akan mendorong diri untuk terus belajar. Tadi kita sudah membicarakan tentang gelas atau murid. Sekarang bagaimana dengan teko, yaitu guru? Kata guru berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu gu, yang berarti kegelapan, dan ru, yang berarti menghilangkan. Jadi guru adalah orang yang menghilangkan kegelapan, atau seseorang yang membawakan terang bagi hidup kita. Siapa sajakah guru dalam hidup kita? Tentu saja ada orang tua yang mengajarkan kita berbicara, berjalan, makan, mengenali benda-benda di sekitar kita semasa kita kecil. Ketika kita bersekolah, ada pula guru di sekolah ataupun dosen di kampus yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan. Ada juga guru-guru spiritual yang mengajarkan tentang kebenaran dan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Ada pula orang-orang yang senantiasa memberikan inspirasi positif, juga termasuk guru kita. Lalu ada siapa lagi? Sang Buddha menyampaikan, ada dua macam guru, yaitu guru Dharma dan guru Sila. Guru Dharma adalah guru yang mengajarkan kita tentang kebaikan, menuntun kita ke arah positif, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Sedangkan guru Sila adalah guru yang mengingatkan kita akan larangan dan kejahatan yang harus kita jauhi. Misalnya, penipu dan pencuri. Mengingatkan kita bahwa menipu dan mencuri mendatangkan penderitaan bagi orang lain, dan mengingatkan diri kita betapa penting dan berharganya nilai sebuah kejujuran. Selain itu, orang-orang yang menurut kita seringkali menyulitkan kita atau membawa masalah buat kita juga merupakan guru Sila. Kok bisa? Contohnya, teman kita mungkin sering membuli kita. Dari sanalah kita bisa belajar menjadi orang yang lebih sabar. Orang yang pernah menipu kita membuat kita lebih waspada. Orang yang berlaku buruk sama kita membuat kita lebih tabah dan menjadi pribadi yang lebih tegar. Nabi Konghucu bersabda, "Aku belajar meneladani pribadi bajik dan introspeksi serta merubah diri dari pribadi tidak bajik." Kewicaran, di mana-mana kita dapat menemukan guru, asalkan kita mau melihatnya dengan hati nurani. Kita sudah sering kali mendengarkan ceramah, tapi kenapa ya kita sangat sulit untuk berubah atau setidaknya mempraktekkan Dharma itu? Sang Buddha menjelaskan dengan indah. Oleh karena kita telah bertumimba lahir selama laksaan masa, maka hati nurani kita telah tersesat, ditutupi oleh kebodohan, kebencian, dan keserakahan. 3 racun hati inilah yang menyebabkan kita sulit untuk merasa bahagia dan sulit untuk merangkah lebih baik. Namun, Buddha Maitreya, kakek guru kita, mengajarkan kita metode pembinaan yang sederhana, yaitu melalui sujud nurani atau Kosho, pertobatan nurani, karya nurani, secara konsisten dalam segenap hidup kita. Lebih maju lagi, kita mengisi diri kita dengan hal-hal positif,
seperti mendengarkan bimbingan Dharma, membaca buku Dharma, dan berbuat kebaikan-kebaikan. Isilah pikiran kita dengan cinta kasih dan kearifan melalui media-media yang positif. Dan jauhilah konten dan media yang menebarkan kebencian, ketakutan, dan kecemasan. Percayalah, lambat laun nurani kita akan mengalami sebuah keterbangkitan dan kita akan lebih gampang melangkah merubah diri kita, merubah semua kebiasaan dan perilaku buruk kita. Semakin lama, pribadi kita akan semakin maju, aura positif semakin kuat, dan perlahan-lahan kita bisa belajar berlapang dada, berjiwa besar, bersyukur dalam berbagai keadaan, dan hidup lebih bahagia. Kewicaran, kita harus berusaha segenap tenaga, belajar, terus belajar untuk memperbaiki diri. Di sisi lain, kita juga tak lupa memohon kekuatan Laomu, Buddha Maitreya, dan para Buddha Bodhisattva, menyempurnakan kekurangan diri kita. Namun sekali lagi, semua itu haruslah dibangun di atas fondasi keimanan yang kuat. Kita percaya akan kuasa Maha Kasih Laomu dan Mahasiswa Kasih Buddha Maitreya. Laomu dan Buddha Maitreya senantiasa memberikan tangannya kepada kita. Sekarang kembali kepada kita. Apakah kita mau atau tidak? Percaya padanya dan berjalan di jalannya menuju masa depan yang terang gemilang. Mengutip kata Gandhi, "Be the change that you want to see in the world." Jadilah perubahan seperti yang ingin kau lihat di dunia. Kewicaran, let's change together. Bersama kita berjuang menjadi lebih baik. Bersama pula kita membangun dunia satu keluarga. Lamu Tsupe, Mila Fo Tsupe, memberkati Kewicaran dan keluarga dapat bersatu hati, berteguh dalam iman, berjiwa kasih, saling mendukung, bersama kita lewati ujian dan bencana ini. Laomu dan Buddha Maitreya memberkati Kewicaran semuanya. Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya.